Komunikasi dan budaya. Pengertian budaya. Budaya adalah suatu gaya hidup atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau suatu golongan masyarakat di daerah tertentu. Budaya ini telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dan komunikasi. Komunikasi itu adalah proses pertukaran pesan melalui komunikan kepada komunikator. Nah, jadi hubungan antara komunikasi dan budaya itu saling mempengaruhi. Komunikasi saling mempengaruhi budaya, budaya pun mempengaruhi komunikasi. Jadi seperti contoh, ada dua orang yang latar belakang sukunya berbeda, yaitu yang pertama dari suku Sunda dan suku Papua. Mereka mengobrol. Orang Papua nada bicaranya tinggi karena itu budaya, dan orang Sunda karena berbicaranya halus pelan karena mereka juga budaya, dan cara berkomunikasinya pun berbeda. Seperti itu. Nomor 2, keluarga. Keluarga adalah suatu kelompok kecil yang mengajarkan bagaimana cara kita berpikir, bertindak, dan bertingkah laku. Keluarga itu ada dua, keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti itu adalah keluarga yang terdiri dari dua generasi, contohnya orang tua dan anak. Keluarga besar itu keluarga yang terdiri dari beberapa generasi, seperti contohnya itu kayak di suatu keluarga itu ada kakek, nenek, buyut, sepupu, saudara, dan lain-lain. Nah, keluarga inti dan keluarga besar itu banyak sekali di negara berkembang. Nah, berbeda dengan di Amerika Serikat ini. Di Amerika memiliki banyak tipe-tipe keluarga. Yang pertama itu orang tua tunggal dengan dua orang anak. Yang kedua, seorang wanita heteroseksual dan seorang laki-laki yang hidup berdampingan selama 5 tahun dan memiliki satu orang anak tapi tidak pernah menikah. Sedangkan yang ketiga itu dua orang gay yang hidup bersamaan selama 9 tahun dan telah memiliki 2 orang anak. Yang keempat, seorang wanita single yang mengadopsi seorang anak. Yang kelima, seorang laki-laki yang bercerai dan tinggal dengan ibunya dan membawa 3 orang anak dari pernikahan sebelumnya. Yang keenam, 2 orang lesbian yang memiliki hubungan khusus di mana masing-masing membawa anak dari pernikahannya tersebut. Nah, tipe-tipe Amerika ini banyak sekali. Mengapa Amerika memiliki banyak tipe-tipe tersebut? Karena di Amerika itu menganut sistem liberalis, yaitu sistem bebas untuk berkeluarga, berpolitik, untuk hak hidup, dan lain-lain. Mereka itu mempunyai pemikiran, ya walaupun tanpa keluarga, mereka bisa bahagia tanpa harus adanya keluarga gitu. Etnosentrisme. Etnosentrisme itu adalah sebuah pemahaman atau cara pandang sebuah kelompok atau seseorang yang menganggap budaya yang dianutnya itu lebih tinggi daripada budaya yang lainnya. Jadi kayak itu menganggap itu budaya yang lainnya itu tidak baik atau tidak bagus. Etnosentrisme ini terjadi karena 3 faktor. Yang pertama itu prasangka sosial, yang kedua stereotip, yang ketiga jarak sosial. Nah, contohnya itu etnosentrisme itu kayak terjadi pembulian kepada orang Papua karena orang Papua itu hitam, ikal, atau nada bicaranya seperti keras atau apa. Itu merupakan etnosentrisme karena menganggap itu orang Papua itu rendah atau apa. Nah, yang kedua contohnya koteka. Orang Papua memakai koteka itu merasa bangga gitu kan, karena pakaian adatnya. Tapi ada saja orang yang bilang kalau koteka itu tidak baik karena porno atau apa, atau kayak kurang bahan atau apa. Itu merupakan kayak menjatuhkan budaya itu. Padahal kalau misalnya dilihat dari sisi lain, koteka itu merupakan pakaian asli Papua dan orang Papua itu bangga memakai itu. Tapi orang lain berpandangan kalau koteka itu yang lain gitu, kayak tidak baik atau kurang bahan atau yang lainnya gitu. Dimensi Hofstede, yaitu
Yang pertama itu adalah large versus small power distance, yaitu kekuasaan. Jadi power distance itu adalah sejauh mana anggota menerima kekuasaan dalam institusi organisasi atau suatu kelompok yang tidak merata. Jadi masalahnya ini kalau misalkan di large and power distance ini kayak ketidaksetaraan. Seperti contoh di adat Minang, yaitu yang dituak, ada seorang suku adat gitu ya, kayak yang dituakan dia dipanggil datuk, atau dia misal merasa ya dijadikan ketua adat. Jadi itu kan termasuk large and small power distance. Yang kedua itu ada individualisme dan kolektivitasme. Individualisme itu yang seperti yang kita tahu, yaitu adalah yang ngurus diri sendiri, tidak mementingkan diri orang lain, itu hanya mengurus diri sendiri. Kalau kolektivitasme itu kecenderungan yang sosial, kecenderungan terhadap sosial. Jadi kayak seperti contoh di Minang, budaya Minang juga, kayak orang Padang itu kan pada merantau, jadi dia itu bisa bergabung dengan yang lain. Jadi antara seorang Minang bisa kumpul walaupun di daerah lain, walaupun tidak saudara gitu. Yang kedua itu yang tiga itu adalah maskulin dan feminim. Maskulin itu cenderung pada suatu masyarakat yang memberikan parameter pada keluarga, heroisme, dan sukses material. Sebaliknya, feminim itu cenderung pada hubungan personal dan atau kelemahan dan kualitas hidup. Kayak masalah gender, kesetaraan gender gitu. Yang keempat, strong and weak uncertainty avoidance ada tingkat di mana anggota masyarakat tidak nyaman dengan ketidakpastian atau keraguan-raguan. Kebalikannya, untuk weak uncertainty yaitu adalah bagaimana reaksi sebuah masyarakat terhadap fakta bahwa hanya berjalan satu arah dan masa depan tidak diketahui, serta apakah akan mencoba mengontrol masa depan atau membiarkannya. Yang kelima itu adalah long term orientation. Long term orientation adalah merupakan dimensi yang berlawanan dengan orientasi jangka pendek. Dalam komunitas yang memiliki dimensi long term yang tinggi, maka diasosiasikan dengan keadaan akan tingkat penghematan dan ketekunan yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Persepsi itu adalah suatu stimulus yang diterima oleh indera kita dan diorientasikan kepada pemikiran kita. Jadi seperti contoh, saya pernah terjadi dalam diri saya ke Kronjo gitu kan. Kronjo dan daerah saya itu berbeda budayanya. Kronjo bahasanya Jawa, saya Sunda. Saya ke Kronjo, ke warung gitu kan, mampir ke warung, saya bertanya, ada gorengan nggak bu? Terus ibunya menjawab, ada, goreng gedang. Nah, terus persepsi saya itu gedang itu adalah pepaya tidak bisa digoreng gitu kan. Nah, sedangkan saya tidak tahu, saya berpikir gitu kan, wah, kok pepaya bisa digoreng gitu kan, saya baru tahu nih dari sini. Nah, terus menurut ibunya itu gedang itu dalam budayanya itu gedang itu adalah pisang. Jadi ini tuh ada kesalahan persepsi antara saya dan ibu penjual gorengan ini. Nah, terus bagaimana cara mengatasinya gitu, cara mengembalikan agar tidak salah persepsi ini? Yang saya lakukan adalah yaitu saya bertanya lagi gitu kan. Saya mengklarifikasi bahwa saya itu berasal dari daerah sini gitu, bahasa ini gitu kan. Jadi saya bilang kalau misalkan gedang di daerah saya itu pepaya, mana mungkin pepaya bisa digoreng. Nah, dan akhirnya itu ibu itu menjelaskan ulang kayak gedang itu di sini pisang deh, gini. Itu akhirnya persepsi antara ibu dan saya itu selesai. Jadi intinya itu kayak klarifikasi gitu, terus kayak menjelaskan ulang, bertanya, itu cara mengatasinya.